Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Shelo, asal saya dari Kota Manado, usia saya 26 tahun. Di sini saya akan membagikan kesaksian saya di mana Tuhan memelihara saya di sepanjang kehidupan saya. Saya akan berbagi satu kesaksian di tahun kemarin di 2019 yang dimana Tuhan menguji saya, membentuk saya yang sungguh luar biasa dengan peristiwa-peristiwa yang ada yang saya hadapi. Dari satu kisah saya sendiri, yang mana di tahun kemarin saya pernah gagal dalam yang namanya pernikahan, yang dimana yang seharusnya yang akan dilangsungkan di tahun tersebut, tetapi karena sesuatu dan lain hal di mana pasangan saya ternyata melakukan perselingkuhan dengan sahabat saya sendiri, teman kerja saya, seruangan juga dengan saya, di mana pernikahan tinggal menunggu waktu, naik pada altarnya, semua udah disiapkan, restorannya udah disiapkan, semua sudah disiapkan, tetapi takdir berkata lain, yang dimana pasangan saya ini ternyata, mohon maaf, sudah menghamili teman saya dengan usia kandungan 3 bulan dan tidak saya ketahui. Singkat cerita, dengan keadaan tersebut saya jatuh dan terpuruk. Saya menyalahkan diri saya sendiri, saya menyalahkan Tuhan kenapa itu bisa terjadi. Singkat cerita teman-teman, karena orang tua saya melihat keadaan saya yang begitu terpuruk, mama saya, papa saya, suatu hari papa saya itu membawa mobil keluar, tiba-tiba kecelakaan terjadi dengan waktu yang kurang lebih dari 2 minggu dari kejadian tersebut. Saya jatuh teman-teman, meninggal di tempat papa saya. Dengan kejadian itu saya tambah terpuruk lagi. Saya menyalahkan Tuhan, kenapa Tuhan ini terjadi dalam kehidupan saya? Apa salah saya? Tidak apa-apa aku lepas dari diri, tapi kenapa Engkau mengambil papa saya di saat ini? Saya tidak menerimanya teman-teman. Singkat cerita, semenjak kepergian papa saya menjadi orang yang pemberontak, anak yang suka marah, emosi, dan suka menyimpan akar pahit dalam kehidupan saya. Semuanya jadi gak benar, karena setiap hari saya harus ke kantor dengan melihat orang tersebut, wanita tersebut. Akar pahit itu makin menjadi dalam kehidupan saya. Itulah perjalanan kehidupan saya. Berselang waktu berlalu, akar pahit itu masih saja makin hari makin menjadi dalam hati saya. Suatu saat saya pergi ke kantor teman-teman, saya naik suatu taksi, dan situ saya murung. Di situ supir taksi bertanya sama aku, "Ada apa Bu? Kenapa murung?" Aku hanya menangis, dan tiba-tiba dia memutar satu pujian, dan di situ aku menjadi menangis, sadar dengan yang kulakukan ternyata udah salah. Dengan cepat aku membuka pintu mobil itu dan berlari pulang. Dengan baju dinas aku harus pulang menemui mama saya. Saya menangis dan minta ampun sama mama saya. Aku minta maaf, orang yang mana saya sudah melakukan satu kesalahan yang fatal. Saya melakukan kesalahan yang seharusnya tidak perlu saya lakukan. Saya melupakan mama saya melupakan semua pekerjaan saya mengabaikan semuanya. Yang biasa saya bangun sebagai orang tua saya melupakan semuanya, saya melepaskan semuanya. Karena sakit hati saya yang tidak bisa saya terima dengan kejadian yang ada. Singkat cerita, saya pulang ke rumah teman-teman. Saya berlari menemui mama saya, minta maaf. Saya minta maaf sama mama saya dengan kesalahan yang sudah lakukan. Mama saya memeluk saya dengan erat sambil menangis dan berkata, "Nak, Tuhan menguji kamu karena Tuhan tahu kamu bisa melewatinya."
Mama saja mau berkata, masuk ke kamarmu dan minta ampun pada Tuhan. Minta ampun. Kamu tidak akan mengulanginya lagi. Masuk aku ke kamarku. Aku menangis di kamarku, teman-teman. Aku menangis. Aku minta ampun. Aku mencari Tuhan, di mana Tuhan, di mana? Aku minta ampun Tuhan, karena sudah kesalahan yang sudah aku lakukan, akar pahit yang selama ini aku simpan dalam kehidupan saya. Saya mengabaikan setiap apa yang saya lakukan, melupakanmu Tuhan. Ampuni setiap kesalahan saya. Aku tidak menemukan di mana Tuhan, tidak, teman-teman. Singkat cerita, teman-teman, pujian penyembahan yang sudah saya naikkan, pujian terakhir itu aku baru menemukan suara Tuhan dalam kehidupan saya. Aku minta ampun sudah dengan setiap yang terjadi dalam kehidupan saya. Kesalahan yang saya lakukan, yang seharusnya aku syukuri kalau Tuhan sudah mengatakan sebenarnya siapa dia sebenarnya. Dan saya harus syukuri Papa dipanggil sama Tuhan. Itu menguji iman saya, karena ada rencana Tuhan yang dibalik semuanya itu. Singkat cerita, teman-teman, pada bulan Oktober kemarin, tahun kemarin, dimana aku merasakan satu damai sejahtera semenjak semuanya aku lepaskan, melepaskan pengampunan, melepaskan semua kemarahan saya ikhlaskan. Saat bulan Oktober, teman-teman, mama saya tiba-tiba sakit, jatuh. Pada saat itu saya di kantor, dan tiba-tiba aku ditelepon dari rumah sakit. Kakak saya menelpon. Ternyata di hari terakhir itu aku melihat mamaku dengan satu bisikan yang nyaring dalam telingaku. Dek, ya sama kamu Dek. Itu adalah kata-kata terakhir yang tidak bisa aku lupakan sampai saat ini. Di mana 1 tahun itu aku harus kehilangan kedua orang tua saya, yang dimana di tahun tersebut aku juga divonis sakit. Aku harus menjalaninya sendiri, tapi saya yakin dan percaya Tuhan gak pernah meninggalkan saya. Saya yakin dan percaya setiap vonis yang sudah dokter jatuhkan itu, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya, tidak pernah sama sekali. Dan puji Tuhan, pada tahun yang kemarin, pada tahun aku divonis, waktu saya cuma 2 bulan, teman-teman. Tetapi puji Tuhan, saya masih bisa sampai di akhir pengunjung 2020 ini, bisa mengenal teman-teman yang lain, berbagi kesaksian. Saya sangat bersyukur, teman-teman. Meskipun setiap hari aku merasakan sakit, tetapi saya yakin dan percaya ada rencana indah Tuhan dalam kehidupan saya. Itulah diri saya, teman-teman. Tanpa doa aku bukanlah apa-apa. Tanpa doa aku bukanlah siapa-siapa. Tanpa Tuhan aku udah jatuh. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan saya sampai saat ini. Tuhan tidak pernah membiarkan saya jatuh dan terpuruk. Karena apa? Setiap cobaan yang kita hadapi, yakin dan percaya ada rencana indah Tuhan di balik setiap cobaan. Tuhan memberikan kita cobaan karena Tuhan percaya kita bisa melewati cobaan itu, karena kita memiliki Allah yang jauh lebih besar dari perkara yang kita hadapi. Itulah kesaksian kecil saya. Biarlah kesaksian ini menjadi rema dalam kehidupan kita dan bisa kita praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetaplah bersyukur dalam segala hal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom dan selamat pagi. God bless you.